usah takut, nggak usah nggak usah riku gitu ya, karena saya duduknya di sana, terus saya hanya melihat saja, gitu ya. Oke. Boleh saya diizinkan ke sana? Boleh. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita awali dengan berdoa dulu. Siapa yang mau maju ke depan untuk memimpin berdoa? Ya, Alil, silakan. Siap berdiri. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kembali berdoa dimulai. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita mulai pembelajaran. Sebelum pembelajaran mulai, aku mau tanya, bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, kami senang, kami pintar, Masya Allah, hebat anak-anak. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak masuk semua ya? Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya setelah kita nyanyikan bersama lagu Garuda Pancasila ya. Yuk bersama, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Haryo proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan kita semua. Terus, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita nonton video sebentar. Kita merelaksasi otak kita sebelum mulai pembelajaran ya. Silakan dilihat videonya, diresapi dan dinikmati ya.
Lagi ya, Bro? Ini ada yang dulu mau tanyakan ini. Dilihat di sini, perasaan itu ada yang senang, bahagia, ada yang tenang, ada dua yang mau bertanyakan. Ini dia siapa? Tenis, silakan. Tenis, di sini ada terharu. Kenapa terharu? Karena tenang. Teringat apa kok bisa terharu? Terharu itu kan hampir bersedih ya. Gimana? Teringat keluarga. Mesti didoakan ya supaya keluarga semua dalam keadaan. Amin. Terus ini punya siapa? Kak ini Mbak Yul? Oh, punyanya Raffi. Senang, gembira, kayak mau tidur dan cukup menyenangkan ya. Ngantuk kamu hari ini? Ini. Saya mau kita Masya Allah. Tepuk tangan untuk kita semua. Semangat ya Mbak Yul ya. Sama Raffi, makasih ya. Anak-anak, kita tadi sudah menonton video yang katanya Raffi cukup bikin ngantuk ya. Tapi tidak apa-apa, meskipun ngantuk harus tetap bersemangat ya. Nah sekarang Ibu Guru mengajar kali ini kita akan belajar tentang siklus air ya. Di situ nanti dalam siklus air itu kita nanti ada pengamatan video dan berikutnya kita nanti akan mengadakan pencobaan terhadap bagaimana siklus air itu. Berikutnya anak-anak nanti akan terdiri dari beberapa kelompok yang akan menceritakan bagaimana siklus air itu. Ya, bisa dipahami? Bisa. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebelum melaksanakan ini, nanti Bu Guru minta waktunya untuk anak-anak membuat sebuah kelompok masing-masing terdiri dari 5 nanti ya. Tapi harapan Bu Guru nanti ketika membuat sebuah kelompok tidak ada yang ramai sendiri ya. Nah berikutnya kita lihat siklus air. Perhatikan dulu ya ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru Berbagi. Hari ini Guru ingin mengajak kalian untuk belajar materi siklus air pada mata pelajaran IPA kelas 5 tema 8. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali ke bumi. Karena prosesnya yang memutar dan berlangsung terus-menerus, jumlah persediaan air di bumi cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Bagaimana siklus air dapat terjadi? Di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama, naiknya air dari bumi ke atmosfer yang terdiri dari 2 proses, yaitu evaporasi dan transpirasi. Evaporasi adalah proses penguapan air laut, air danau, dan air sungai akibat paparan sinar matahari. Sedangkan transpirasi adalah proses penguapan air dari tumbuhan melalui mulut daun atau stomata ke atmosfer. Tahapan yang kedua yaitu uap air menjadi awan yang seringkali disebut dengan proses kondensasi, yaitu proses pengampunan uap air menjadi titik-titik air saat suhu udara turun. Titik-titik air ini akan menyatu dan membentuk awan. Tahapan yang ketiga yaitu jatuhnya air ke permukaan bumi yang sering kita sebut dengan hujan atau presipitasi, yaitu proses bentuknya air atau es dari atmosfer ke permukaan bumi karena awan sudah tidak mampu menahan massa air yang dikandungnya. Proses yang terakhir yaitu
terdiri dari proses infiltrasi dan proses runoff. Infiltrasi adalah peresapan air hujan ke dalam tanah, sedangkan runoff yaitu air hujan yang menjadi air permukaan dan mengalir ke tempat lebih rendah atau tergenang dalam bentuk sungai, danau, waduk, dan rawa. Tahukah kalian bahwa siklus air menghasilkan air bersih? Begini penjelasannya. Pada siklus air, ada proses penguapan air dari permukaan bumi. Kemudian pada penguapan air itu, kotoran pada air akan tertinggal atau tidak ikut menguap. Uap air yang naik dan membentuk awan merupakan uap air yang bersih. Maka saat awan menjadi mendung lalu turun menjadi hujan, air yang turun juga merupakan air bersih. Air hujan yang jatuh ke bumi sebagian akan diserap oleh tanah menjadi air tanah, dan sebagian lagi akan terus mengalir menjadi air permukaan. Berikut ini adalah perbedaan antara air tanah dan air permukaan. Air tanah yaitu air yang terserap masuk ke dalam lapisan tanah dan mengalir di bawah permukaan tanah. Air tanah bersifat lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Air tanah biasa dimanfaatkan manusia untuk membuat sumur atau mata air. Sedangkan air permukaan yaitu air yang tidak terserap oleh tanah dan mengalir di atas permukaan tanah menuju ke tempat yang lebih rendah, seperti sungai, danau, dan laut. Air permukaan lebih kotor karena mengandung lumpur dan benda-benda lain yang terbawa aliran air di permukaan tanah. Ternyata ada kegiatan-kegiatan manusia yang dapat memengaruhi siklus air. Yang pertama adalah penebangan hutan secara berlebihan dapat mengakibatkan tanah kering dan tandus, sehingga air hujan tidak dapat terserap dengan baik di dalam tanah. Yang kedua yaitu pembukaan lahan untuk pertanian, perumahan, atau industri dengan cara bakar hutan dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Dan yang ketiga adalah pembangunan jalan aspal dan beton yang negatif yang dapat menyebabkan bencana alam seperti tanah longsor dan juga banjir yang tentu saja merugikan manusia. Oleh karena itu kita harus menjaga hutan dan juga daerah resapan air supaya siklus air dapat berjalan lancar dan juga berguna bagi kehidupan kita. Sekian penjelasan dari guru berbagi. Terima kasih telah menyimak video ini dengan baik. Jangan lupa tinggalkan jejak positif dengan like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Nah, dari video yang kita lihat tadi masih ingat tidak? Apa itu evaporasi? Penguapan laut, air danau, air sungai, ya, teman. Terus dikarenakan apa? Dikarenakan akibat paparan sinar matahari bagus, ya. Evaporasi adalah penguapan air laut, danau, sungai, dan lain-lain akibat pemaparan sinar matahari. Nah, anak-anak, berikutnya yang akan kita lakukan adalah kalian membuat kelompok seperti tadi Bu Guru jelaskan. Sekarang dibagi menjadi 3 kotak besar. Yang kedua di dalamnya ada wadah kecil. Yang ketiga ada plastik. Keempat adalah karet. Nanti dibantu dengan isolasi. Berikutnya ada wadah kecil adalah sebagai buminya, ya, digambarkan sebagai bumi. Dan ini sebagai awannya. Bisa dibantu dipesankan. Ini sebagai penjelasannya. Berikutnya ada sesarnya.
ditaruh sebagai contoh terjadinya penguapan. Nanti kita tunggu setelah beberapa menit airnya akan jatuh ke bumi. Bumi yang mana bumi tadi? Yang kecil ya, wadah yang kecil. Dia akan terjadi penguapan di atas, di awan. Setelah itu akan turun ke bumi. Cuman waktunya kita akan menunggu selama berapa tadi? 15 sampai 20 menit. Kita tunggu sebentar ya. Apa tadi siklus air? Perputaran air dari air laut, air danau dan lain-lain yang naik ke atmosfer, kemudian membentuk bukit-bukit air yang turun ke mana? Nah, kembali menjadi aliran air tanah, air laut, air sungai, air danau dan lain-lain. Ya, demikian pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugas yang tadi sudah diberikan dikerjakan untuk besok di guru koreksi ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.